order to effect a timely right to. Film ini dibuka dengan memperlihatkan para tentara Inggris yang sedang melaksanakan hukuman gantung pada seluruh bajak laut yang berhasil ditangkap, dan beserta orang-orang yang memiliki hubungan dengan para bajak laut tersebut. Beckett tak peduli mereka pria atau wanita, tua ataupun muda, yang jelas dirinya akan menghukum semua para bajak laut yang ada di sekitar perairan mereka. Ketika para bajak laut mulai menyanyikan lagu perompak, di sini terlihat Beckett yang merasa senang karena mereka menyanyikan lagu tersebut. Dan film pun baru saja dimulai. Adegan memperlihatkan Elizabeth dan kawan-kawan yang sedang berada di pesisir Singapura. Ternyata mereka diam-diam menemui Kapten Sao Peng, yang dimana tujuan mereka bertemu Sao Peng yaitu untuk meminta sebuah kapal dan juga beberapa anak buah. Dikarenakan Barbossa berniat untuk mengarungi lautan yang belum mereka ketahui. Namun di sini memperlihatkan Will yang sudah ditangkap Sao Peng ketika ia ditugaskan untuk mencuri peta milik Sao Peng. Dan pada akhirnya Sao Peng tahu alasan mereka meminjam sebuah kapal adalah untuk menuju sebuah tempat yang belum pernah dijelajahi manusia, yaitu David Jones Locker, yang dimana tempat itu ada di antara kehidupan dan kematian. Nah cuy, jadi David Jones Locker itu bukan tempat untuk nyimpen barang. Akan tetapi intinya siapapun dan apapun yang terjebak di dalam David Jones Locker, ia takkan bisa keluar dan akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Barbossa kemudian mengatakan bahwa mereka semua harus menyatukan Veteran Chord, atau yang biasa disebut 9 Raja Bajak Laut, dikarenakan lagu perompak kini telah dinyanyikan, yang dimana hal itu menandakan atau memberitahu bahwa era bajak laut sedang tidak baik-baik saja dan dalam artian sedang dalam bahaya. Hal itu disebabkan oleh para tentara Inggris yang kini berhasil menguasai kapal The Flying Dutchman beserta seluruh awak kapal di dalamnya. Oleh sebab itu, sebagai salah satu dari Raja Bajak Laut, mereka harus menjemput Kapten Jack Sparrow dari kematian. Karena Jack memiliki sesuatu yang harus diwariskan kepada penerusnya sebelum ia meninggal dunia. Namun di sini terlihat Sao Peng yang merasa ketakutan. Lalu ia mencoba menolak ajakan Barbossa. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba para tentara Inggris menggerebek mereka semua. Sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka semua. Lalu di sini Sao Peng berhasil menangkap Will. Will kemudian membuat penawaran bahwa dirinya membutuhkan kapal The Black Pearl untuk membebaskan ayahnya yang kini sedang berada di kapal The Flying Dutchman. Yang dalam artian Will berniat untuk membunuh Kapten David Jones agar ia bisa menjadi kapten kapal dari kapal tersebut, sehingga dirinya bisa membebaskan ayahnya dari perbudakan David Jones. Sao Peng yang mendengarnya pun akhirnya ia setuju dengan tawaran Will. Dikarenakan sebenarnya yang Sao Peng takutkan bukanlah para tentara Inggris, melainkan David Jones beserta awak kapalnya. Karena mereka semua merupakan momok menakutkan bagi para bajak laut di seluruh lautan ini. Di sisi lain memperlihatkan kapal The Flying Dutchman yang kini sedang sibuk bertempur dengan para bajak laut kroco. Karena para bajak laut itu menolak ditangkap oleh Lord Beckett. Dan sebelumnya James berhasil membawakan jantung milik David Jones. Beckett kemudian menyuruh James untuk menjaga jantung tersebut di dalam kapal The Flying Dutchman agar dirinya dapat mengendalikan kapal tersebut sepenuhnya. Singkat waktu, beberapa hari kemudian terlihat Barbossa dan kawan-kawan kini sedang berlayar menuju David Jones Locker. Dan mereka semua sampai di perairan yang dikelilingi oleh bongkahan-bongkahan es. Cuaca dingin yang sangat ekstrim itu hampir membuat seluruh awak kapal berubah menjadi boneka salju. Lalu ketika Will sedang mengamati peta yang diberikan oleh Sao Peng, ia kemudian bertanya pada Barbossa mengenai arti pada tulisan yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian Gibbs menjelaskan bahwa cahaya hijau yang muncul pada saat matahari terbit merupakan tanda bagi roh yang kembali dari alam kematian. Barbossa kemudian mengatakan pada Will bahwa masalah yang akan mereka hadapi bukanlah bagaimana cara untuk menuju alam kematian, melainkan bagaimana cara untuk kembali dari alam kematian tersebut. Mereka terus berlayar dan pada akhirnya mereka tiba di sebuah gua lautan kaca yang memiliki air yang sangat tenang. Sampai-sampai lautan itu dapat memantulkan cahaya bintang-bintang yang ada di langit, sehingga kapal mereka tampak sedang melayang di luar angkasa. Kemudian Tiada Alma menjelaskan pada mereka semua bahwa ada harga yang harus dibayar menuju alam kematian.
Di tengah kebingungan itu, tanpa mereka sadari, mereka sedang mengarah ke sebuah air terjun yang deras dan besar. Sehingga mereka semua hanya bisa pasrah ketika kapal yang mereka naiki mulai terseret dan terjatuh ke dalam air terjun tersebut. Sementara itu, di sisi lain terlihat Jack Sparrow yang kini sedang mengatur seluruh anak buahnya, yang terlihat memiliki penampilan mirip dengan dirinya. Jack kemudian menyuruh mereka semua agar segera berlayar. Namun tiba-tiba semua awak kapal tersebut hanyalah halusinasi Jack. Hal itu diakibatkan karena pada saat ini Jack sedang berada di dalam Davy Jones Locker, sebuah tempat di alam kematian yang hanya terdiri dari hamparan pasir putih yang sangat luas sejauh mata memandang. Kemudian Jack menemukan sebuah batu putih di dekatnya, dan ia pun mencoba melempar batu tersebut. Akan tetapi ia keheranan karena batu itu terus menghampirinya, sehingga ia sangat penasaran dengan batu tersebut. Lalu Jack kembali melempar batu itu, dan ternyata batu itu merupakan kepiting yang cangkangnya bertekstur seperti batu. Lalu si kepiting melihat Jack yang sedang menarik kapalnya dengan sebuah tali. Kemudian si kepiting itu menghampiri kawanannya, dan ia mengatakan sesuatu pada temannya dengan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia awam seperti kita. Lalu ketika Jack terbangun dari tidurnya, ia sangat kebingungan ketika melihat kapal The Black Pearl berjalan dengan sendirinya. Dan usut punya usut, ternyata para gerombolan kepiting itu berusaha membantu Jack untuk membawa kapal The Black Pearl. Sehingga atas hal itu, Jack langsung berlari guna mengejar kapal miliknya. Di sisi lain terlihat Will dan kawan-kawan yang berhasil selamat dari air terjun itu. Namun kini mereka sedang kebingungan karena kapal satu-satunya milik mereka sudah hancur berkeping-keping setelah terjatuh dari atas air terjun. Tak selang lama tiba-tiba Jack datang sambil menaiki kapal The Black Pearl miliknya yang dapat berjalan di atas pasir, sehingga membuat semua orang menjadi pelongo-pelongo kayak orang bego ketika melihat kejadian goib tersebut. Lalu di saat Jack menghampiri mereka semua, ia mengira bahwa mereka semua hanyalah halusinasinya saja, sama seperti awak kapal yang berada di kapal The Black Pearl sebelumnya. Namun tak selang lama Jack menyadari bahwa mereka semua adalah orang yang asli dan ada badaknya. Ia kemudian membeberkan fakta bahwa dululah Elizabeth yang telah membuat dirinya mati setelah dimakan oleh Kraken. Maka dari itulah Jack berencana meninggalkan orang-orang yang ia tidak sukai. Namun sayangnya karena kompas miliknya tidak berfungsi dengan benar untuk keluar dari alam kematian, pada akhirnya ia dengan terpaksa mengajak mereka semua untuk naik ke kapal The Black Pearl. Karena Barbossa memiliki peta yang dapat mengeluarkan mereka dari alam kematian. Di dalam kapal, Jack dan Barbossa sempat berseteru karena mereka berdua masing-masing ingin menjadi kapten dari kapal The Black Pearl. Namun pada akhirnya Jack mengalah karena ia tidak bisa mengalahkan panjang teropong yang dimiliki oleh Barbossa. Sementara itu di dalam dek kapal, Will terlihat sangat marah pada Elizabeth karena Elizabeth tak bercerita tentang dirinya yang mengikat Jack di dalam kapal pada saat Kraken menyerang The Black Pearl. Di sini Jack mengira Elizabeth mempunyai hubungan spesial dengan Jack. Atas hal itu, Will mulai kehilangan kepercayaan terhadap Elizabeth. Mendengar perkataan itu, Elizabeth tak bisa mengelak, lalu ia langsung meninggalkan Will tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pada malam harinya, mereka melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan sampan kecil melewati kapal mereka, yang dimana di sana juga ada ayahnya Elizabeth. Ternyata orang-orang itu adalah roh dari orang yang sudah wafat, karena pada saat ini mereka semua masih berada di alam kematian. Melihat hal itu, Elizabeth mencoba menyelamatkan ayahnya. Namun hal itu napas sia-sia karena ayah Elizabeth tahu bahwa dirinya kini hanya sebuah roh yang sedang menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Beberapa waktu kemudian, Tia Dalma menyuruh mereka semua agar segera keluar dari alam kematian. Jika tidak, maka mereka akan terjebak di sini untuk selama-lamanya. Namun semua orang yang ada di kapal tersebut tidak ada yang tahu bagaimana cara agar bisa keluar dari alam kematian. Di saat Jack sedang mengamati peta tersebut, tiba-tiba Jack baik dan Jack buruk muncul dan saling berdebat antara satu sama lain. Dalam perdebatan itu, pada akhirnya Jack sadar apa yang dimaksud dengan tentang matahari terbit dan terbenam yang ada di dalam peta tersebut. Setelah itu, Jack berlarian ke sisi kapal guna menggoyang-goyangkan kapal itu. Barbossa yang melihat tingkah Jack, akhirnya ia sadar dan langsung menyuruh semua awak kapal untuk melepaskan semua meriam yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu ketika matahari mulai terbenam, tiba-tiba muncullah cahaya hijau dari lautan.
Dan pada akhirnya kapal The Black Pearl beserta semua awak kapal di dalamnya tepat saat matahari yang ada di dunia nyata mulai muncul. Setelah kejadian itu, mereka semua saling menodongkan pistol karena mereka semua memiliki tujuan masing-masing. Barbossa kemudian membujuk Jack agar dirinya mau menghadiri pertemuan Bretton-Court guna membahas rencana perang menghadapi para tentara Inggris yang kini sudah bersekutu dengan hantu lautan yakni Flying Dutchman. Namun sayangnya Jack menolak ajakan Barbossa karena ia sangat ketakutan untuk menghadapi Kapten David Jones. Setelah itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah pulau yang ada di sekitar mereka guna mencari air bersih dan bahan makanan sebelum melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sana mereka semua sangat terkejut ketika melihat ada bangkai hewan yang sangat besar. Dan ternyata bangkai tersebut adalah bangkai kraken. Barbossa mengingatkan Jack bahwa kematian akan selalu menghantui mereka, karena semua makhluk hidup pada akhirnya akan menemui ajalnya masing-masing. Mendengar ceramah dari Barbossa, pada akhirnya Jack setuju untuk ikut dalam pertemuan Bretton-Court yang akan dihadiri oleh 9 raja bajak laut. World used to be a bigger place. Namun ketika mereka kembali, tiba-tiba ada sebuah kapal yang menghampiri kapal mereka. Dan ternyata kapal tersebut adalah kapal milik Xiao Peng. Dan di sini diketahui alasan mengapa Xiao Peng memberikan kapalnya pada Will adalah agar dirinya bisa mendapatkan Jack sebagai alat bernegosiasi dengan Beckett, yaitu dengan imbalan kapal The Black Pearl serta kebebasan untuk dirinya sendiri. Namun sayangnya Beckett telah menipunya dan menolak memberikan kapal The Black Pearl pada Xiao Peng. Karena Beckett sendiri tahu hanya kapal The Black Pearl lah satu-satunya yang dapat mengalahkan kapal The Flying Dutchman. Barbossa yang melihat Xiao Peng telah dikhianati oleh Beckett, kemudian ia mencoba meyakinkan Xiao Peng agar dirinya ikut ke pertemuan Bretton-Court karena ia berencana membebaskan Calypso yang merupakan Dewi Lautan yang kini sedang berada di dalam tubuh seorang wanita yang bernama Tia Dalma. Mendengar penawaran itu, pada akhirnya Xiao Peng setuju untuk menghadiri pertemuan Bretton-Court asalkan Elizabeth harus ikut pergi bersamanya di dalam kapalnya. Sementara itu dengan Beckett sendiri terlihat sedang bernegosiasi dengan Jack. Namun tiba-tiba kapal The Black Pearl mencoba menyerang kapal milik Beckett. Sehingga atas hal itu Jack segera kabur dari dalam kapal tersebut. Beckett yang melihat Jack berhasil kabur, lalu ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyuruh David Jones mengejar Xiao Peng. Sedangkan dirinya sendiri akan mengejar kapal The Black Pearl. Namun tanpa ia sadari ternyata Barbossa sempat merusak layar kapal milik Beckett. Sementara itu di dalam kapal Xiao Peng, ia mengira bahwa Elizabeth adalah Dewi Laut Calypso. Dikarenakan selama ini Elizabeth sering terlibat masalah dengan Barbossa dan Jack Sparrow. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka diserang oleh kapal The Flying Dutchman. Hingga Xiao Peng sendiri tertusuk oleh serpihan kayu. Di saat Xiao Peng sedang sekarat, ia mewariskan tanda keanggotaan bajak lautnya pada Elizabeth. Dan atas hal ini, Elizabeth telah resmi menjadi kapten kapal milik Xiao Peng. Kemudian setelah itu, David Jones membawa Elizabeth ke hadapan James. James yang melihat Elizabeth ada di kapal itu, ia kemudian memerintahkan David Jones untuk berhenti menyerang dan menjadikan para sandera sebagai tahanan saja. Elizabeth kemudian menanyakan kenapa pasukan Inggris membunuh ayahnya. Sontak James yang mendengarnya pun kaget karena Beckett hanya mengatakan bahwa ia akan mengembalikan ayah Elizabeth kembali ke Inggris. Ketika di dalam sel tahanan, ia bertemu dengan Burstep yang kini dikurung di dalam sel tahanan itu. Di sana Burstep mengatakan bahwa Will akan menepati janjinya untuk menyelamatkan dirinya dari perbudakan Kapten David Jones. Oleh sebab itu, Will harus membunuh David Jones dan menjadi kapten dari kapal The Flying Dutchman. Nah, jika Will menjadi kapten kapal terkutuk ini, maka ia harus merelakan Elizabeth dikarenakan kutukan Flying Dutchman hanya memberi sang kapten waktu 1 hari di daratan untuk setiap 10 tahun sekali. Dalam perbincangan itu, tiba-tiba James datang dan menyuruh mereka semua untuk segera kabur dari kapal The Flying Dutchman. Namun sayangnya di sini Burstep mengalami amnesia. Ia berhasil menciduk Elizabeth yang hendak pergi. Sehingga atas hal itu, James langsung memutus talinya agar Elizabeth dapat segera pergi dari kapal terkutuk ini. Di sisi lain dalam kapal The Black Pearl, Jack membuang Will bersama kompas miliknya. Hal itu ia lakukan agar Will dapat bernegosiasi dengan Beckett dan David Jones. Tak selang lama pada akhirnya Will berhasil masuk ke dalam kapal milik Beckett sehingga atas hal itu terjadilah negosiasi di antara mereka bertiga. Di sini Will memberitahu David Jones bahwa dirinya berhasil menyelamatkan Jack Sparrow dari dalam alam kematian. Sontak hal itu langsung membuat Jones marah. Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Will karena kini Will sedang dalam perlindungan Beckett. Tak hanya itu, Will juga mengatakan bahwa Calypso ada di dalam kapal The Black Pearl.
dan 9 Raja Bajak Laut berencana akan membebaskannya. Sehingga Will meminta Jones agar membebaskan ayahnya dan menjamin keselamatan Elizabeth dan dirinya sendiri. Dengan imbalan, ia akan mengantarkan Beckett dan Jones ke tempat yang akan dijadikan pertemuan 9 Raja Bajak Laut, yaitu Sea Breakcoat. What is it you want? Sementara itu, di dalam Sea Breakcoat, para bajak laut sedang berdiskusi mengenai strategi untuk berperang dengan tentara Inggris. Di sini Barbossa mengusulkan agar mereka membebaskan Dewi Laut yaitu Calypso. Berharap Calypso akan membantu mereka untuk mengalahkan tentara Inggris dan juga kapten dari kapal The Flying Dutchman yaitu David Jones. Namun sayangnya mereka semua malah berdebat dan saling adu bacot antara satu sama lain. Sehingga Barbossa dengan terpaksa memanggil kuasa hukum bagi para bajak laut serta ayah dari Jack Sparrow yang bernama Kapten Tick untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kapten Tick kemudian membuka sebuah buku hukum yang bernama Pirates Codex. Lalu Kapten Tick mengatakan jika mereka akan melakukan peperangan, maka mereka harus memilih seorang bajak laut untuk memimpin mereka semua dalam peperangan. Namun dalam pemilihan itu, mereka semua kekeh ingin dirinya masing-masing yang menjadi pemimpin. Sehingga dengan terpaksa Jack memilih Elizabeth. Dan di sini diputuskanlah bahwa Elizabeth yang akan menjadi kapten atau pemimpin mereka semua. Keesokan harinya ketika peperangan itu akan dimulai, mereka semua terkejut ketika melihat jumlah armada perang tentara Inggris. Kemudian Jack mengusulkan untuk mengadakan parley atau perundingan di sebuah pulau kecil di antara tengah-tengah mereka. Will, Beckett, dan John serta Jack, Barbossa, dan juga Elizabeth bertemu untuk melakukan negosiasi. Namun di kedua kubu itu tak menemukan solusi yang tepat. Elizabeth akhirnya meminta pertukaran antara Jack dengan Will. Mendengar ucapan Elizabeth, Barbossa dengan terpaksa mengambil simbol milik Jack karena mereka harus mengumpulkan seluruh simbol untuk melepaskan Calypso. Sementara itu, Elizabeth menghampiri Beckett dan menyatakan perang terhadapnya, serta mengancam akan membunuh Beckett karena ia telah membunuh ayahnya. We will fight. So be it. Adegan kembali ke kapal The Black Pearl. Barbossa kemudian memulai ritual untuk membangkitkan Calypso dari tubuh manusianya. Setelah ritual dilaksanakan, Jack mencoba memprovokasi Calypso dengan mengatakan bahwa orang yang menyuruh bertengkar pertama untuk menangkapnya adalah David Jones itu sendiri. Calypso yang terpancing oleh kata-kata Will, ia marah dan langsung berubah menjadi besar seperti Titan. Kemudian Barbossa meminta imbalan karena telah membebaskannya. Calypso justru sangat marah dan pergi begitu saja tanpa memberikan bantuan apapun untuk mengalahkan para pasukan tentara Inggris. Melihat hal itu, Elizabeth kemudian memberikan semangat pada semua bajak laut yang ada di sana. Karena jika mereka semua tidak berperang hari ini, maka kebebasan mereka sebagai bajak laut akan sirna. Setelah mendengarkan perbacotan Elizabeth, semua bajak laut kemudian bersorak dan setuju untuk melanjutkan peperangan. Kemudian mereka langsung menaikkan layar kapal mereka masing-masing. Sementara itu, di sisi lain, Beckett langsung memerintahkan John untuk menyerang dan tak memberikan ampun kepada para bajak laut rendahan itu. Di saat Jones akan menyerang, tiba-tiba ada sebuah badai dan ia menyadari bahwa badai itu adalah ulah Calypso, si Dewi Lautan. Jones kemudian sangat marah ketika mengetahui Calypso berhasil bebas dari tubuh manusianya. Sebagai kapal tercepat, Black Pearl dan Flying Dutchman melaju terlebih dahulu dari kapal-kapal lainnya. Namun sayangnya ada sebuah pusaran air yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga terjadilah pertempuran antara The Black Pearl dan The Flying Dutchman. Tepat di tengah-tengah pusaran air tersebut. Di tengah-tengah pertempuran itu, Will dan Elizabeth menyuruh Barbossa agar menikahkan mereka berdua. Karena mereka berdua tak tahu akan selamat dari pertemuan dahsyat tersebut. Mendengar hal itu, Barbossa kemudian menikahkan mereka berdua sambil terus melawan musuh-musuh yang mencoba menyerangnya. Di sisi lain, Jack kini sedang dikurung di penjara Flying Dutchman. Pada akhirnya, ia berhasil melepaskan diri dari sana. Kemudian, ia mencoba mengecoh dua penjaga bodoh ini dan berhasil membawa kabur jantung milik David Jones. Namun sayangnya ketika Jack hendak kabur, ia malah bertemu dengan David Jones sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Di saat Will melihat bocah berdua sedang bertarung, ia langsung naik ke kapal The Flying Dutchman dan mengambil jantungnya. Namun ia berhasil dihentikan oleh ayahnya yang pada saat itu sedang kesurupan. Melihat Will yang sedang tumbang, Elizabeth kemudian membantu Will dan Jack untuk melawan David Jones.
Namun ketika Elizabeth akan dibunuh oleh Jones, Will mencoba menyadarkan ayahnya dengan menunjukkan pisau yang diberikan oleh Burstep, yang dimana pisau itu sebagai janji bahwa Will akan menyelamatkan ayahnya. Mereka bertiga kemudian bersatu untuk mengalahkan David Jones. Namun hal itu sia-sia karena Jones sangat kuat, dikarenakan ia adalah makhluk abadi yang tak bisa mati. Jake kemudian mengancam Jones bahwa ia akan menusukkan jantung miliknya. Namun Jones merasa bodoh amat dan ia langsung menusuk Will tepat di jantungnya. Melihat anaknya ditusuk oleh Jones, Burstep kemudian tersadar dan langsung menyerang Jones dari arah belakang. Namun hal itu sia-sia. Jones dengan begitu mudahnya berhasil mengalahkan Burstep. Namun tanpa ia sadari, Jack berhasil membuat Will menusuk jantung milik David Jones, sehingga Jones mati dan terjatuh ke dalam pusaran air. Barbossa yang melihat Jack berhasil mengalahkan David Jones, ia kemudian mengarahkan kapalnya untuk menjauh dari pusaran air, karena bila mana mereka tersedot ke dalamnya, maka mereka semua akan terjebak di dalam David Jones Locker atau alam kematian, sama halnya seperti Jack pada saat itu. Para awak kapal yang mengetahui Jones sudah mati, kemudian mereka menuntut kapten kapal yang baru. Kemudian Burstep mencoba menjadikan Will sebagai kapten kapal yang baru. Sementara itu untuk Jack dan Elizabeth, alhamdulillahnya berhasil keluar dari pusaran air dengan menaiki parasut darurat yang dibuat dari layar kapal The Flying Dutchman. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba kapal The Flying Dutchman tiba-tiba kembali muncul. Namun kapten dari kapal tersebut bukan David Jones, melainkan Will Turner. Setelah itu kapal The Flying Dutchman dan kapal The Black Pearl langsung menghampiri kapal Beckett dan menyerangnya habis-habisan. Beckett yang tolol itu pun terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Hingga akhirnya kapal miliknya meledak dan hancur porak-poranda. Para tentara Inggris yang melihat Beckett dan David Jones berhasil dikalahkan, pada akhirnya mereka semua memutar balik kapal mereka. Yang dimana berarti Jack dan para bajak laut berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah hal itu, Will kemudian membebaskan ayahnya dari kutukan Flying Dutchman. Namun di sini Burstep menolak dan memilih berlayar menemani anaknya tersebut. Burstep juga mengatakan bahwa Will hanya memiliki 1 hari untuk berada di daratan. Sehingga atas hal itu, Will memanfaatkan kesempatan yang terbatas itu untuk berduaan dengan istrinya yaitu Elizabeth. Setelah melakukan hal yang romantis, kemudian Will menyuruh Elizabeth untuk menjaga jantung miliknya. Karena kini ia akan menjalankan kewajibannya sebagai kapten kapal The Flying Dutchman, yaitu berlayar selama 10 tahun untuk mengantarkan para roh yang tersesat yang berada di alam kematian. 1 minggu kemudian, di saat Jack dan kedua pacarnya hendak berlayar menggunakan kapal miliknya, tiba-tiba ia terkejut karena Barbossa telah membawa kabur kapal miliknya. Di sisi lain, Barbossa yang sedang bersama para awak kapalnya, ia hendak mencari sumber mata air awet muda dengan menggunakan peta milik Xiaopeng. Ternyata ia baru sadar bahwa isi peta tersebut dicuri oleh Jack. Adegan kembali pada Jack dengan kompas yang dimilikinya dan peta milik Xiaopeng. Jack berencana pergi untuk mencari sumber mata air awet muda. Dan film pun bersambung. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy. Bye.